Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita membahas yang temanya jangan riya dalam beramal. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang pamer itu pakaiannya bersih, tetapi hatinya najis. Dia pura-pura membenci sesuatu yang diperbolehkan. Dia malas bekerja dan makan dengan menjual agama. Dia tidak punya wara sama sekali, bahkan dia terang-terangan makan yang haram. Keadaannya samar bagi orang awam, tetapi jelas bagi orang khawas. Kejuhudan dan kekuatannya hanya pada lahirnya saja. Lahirnya baik, tetapi batinnya rusak. Celaka kamu, taat kepada Allah itu dengan hati, bukan dengan badan. Semua itu berkaitan dengan hati nurani. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bahwa orang-orang yang pamer itu orang yang selalu memperhatikan lahiriahnya saja, atau fisik atau jasadnya saja. Jadi ketika dirinya memperhatikan lahiriah dari kotoran-kotoran, dari najis, hanya sebatas dari luarnya saja, tetapi ketika berbicara soal hati, mereka ini tidak memperhatikan apakah hatinya itu benar-benar bersih, suci dari sikap-sikap atau sifat-sifat yang buruk, yang tercela. Mereka itu tidak memperhatikan hal itu, dan terkadang mereka itu terkesan seperti alim di dalam lahiriahnya, tetapi tetap di hatinya itu tidak demikian. Maka hal-hal semacam ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang pamer dan samar kelihatannya bagi orang awam. Tetapi menurut Syekh Abdul Qadir juga bahwa orang semacam ini bisa kelihatan bagi orang khawas. Dan juga menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ketaatan kepada Allah itu bukan oleh fisik, oleh jasad, tetapi oleh hati. Jadi intinya bahwa Allah itu hanya menilai perbuatan-perbuatan manusia atau sikap-sikap manusia itu dilihat dari hatinya. Jadi saya sampai teringat dengan kisahnya, kalau nggak salah itu ulama Sufi besar ya, kalau nggak salah Hasan Al-Basri, ketika beliau ini sholat berjamaah, lalu imamnya itu seseorang yang sebenarnya dia juga si imamnya ini adalah seorang sufi juga. Tetapi ketika Hasan Basri ini ngemakmum, ya Hasan Basri ini kaget karena bacaan imam yang pada waktu itu bacanya itu kurang bagus, sehingga Hasan Basri ini tidak diteruskan berjamaahnya. Setelah itu Hasan Basri bermimpi ditegur oleh Allah. Kata Allah di dalam mimpinya itu bahwa Hasan Basri ini meninggalkan sesuatu yang utama, dan dikatakan oleh Allah bahwa memang betul katanya bahwa dia itu, si imam itu bacaannya itu kurang fasih, kurang bagus, tetapi keikhlasannya dan kehusyuannya si imam ini benar-benar oleh Allah itu sangat diterimanya, sehingga setelah bangunnya Hasan Basri ini bertaubat karena selama ini dia sudah berprasangka buruk terhadap imam yang bacaannya itu kurang bagus. Nah, jadi jelas dengan kalimat-kalimat ini bahwa Allah itu menilai seseorang itu dari hatinya. Jadi yang utama itu hatinya. Bukan berarti fisiknya tidak diperhatikan, tetapi yang lebih utama itu adalah hatinya. Seperti itu. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, lidahmu wara tetapi hatimu lancung. Lidahmu memuji Allah tetapi hatimu menentangnya. Lahirmu muslim tetapi hatimu kafir. Lahirmu bertauhid tetapi batinmu musyrik. Juhudmu hanya dari sisi lahir saja. Agamamu hanya ada di kulit saja. Batinmu hancur seperti WC.
Jika engkau demikian, syaitan akan bersarang dalam hatimu. Seorang mukmin itu mulai membangun hatinya, kemudian membangun lahirnya. Seperti orang yang membangun rumah. Rumah itu ditata sedemikian rupa dengan perbelanjaan besar meski pintunya belum jadi. Setelah di dalamnya bagus, baru memperbaiki pintunya. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tentang orang-orang pamer, yang dimana menurut Syekh Abdul Qadir ini bahwa orang yang pamer itu orang yang hanya memperhatikan dari sisi lahiriahnya saja, dan sifat-sifat seperti ini sifat-sifat yang seperti yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Artinya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyindir orang-orang yang masih di dalam syariat-syariatnya saja. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa kita menganut atau belajar syariat bukan berarti salah. Memang itu harus belajar syariat. Tetapi ketika kita belajar syariat hanya sebatas syariat-syariat saja, tanpa mau meningkatkan kualitas keimanan kita, agama kita, maka ini dianggap oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang-orang yang munafik dan orang-orang yang suka pamer seperti itu. Karena orang-orang yang masih di dalam syariat itu hanya memperhatikan dari sisi lahiriahnya saja, baik dalam beribadah atau dalam hal-hal semacam itulah. Jikalau misalnya kita zikir hanya sebatas dari bibirnya saja, kalau kita sholat hanya sebatas gerak-gerakan dan ucapan-ucapan saja, tetapi hati kita ini tidak ikut. Kadang-kadang kan fisik kita menghadap ke kiblat, tetapi hati kita tidak tahu kemana arahnya. Dan kita suka sering mengucapkan seperti yang ia membenarkan atau mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, tetapi kita ini seperti ragu tentang keesaan Allah itu sendiri. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengatakan bahwa kita ini hanya lahirnya saja muslim, tetapi batin kita ini kafir. Seperti itu. Dan katanya lahirmu bertauhid, tetapi batinmu musyrik. Itu celaan-celaan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita yang masih di dalam syariat, yang tidak mau meningkatkan kualitas keimanan kita. Di sini saya ingin menjelaskan lagi, terkadang ada orang yang merasa tersinggung dengan ketika kita berbicara syariat, dianggapnya gimana gitu. Sekali lagi bahwa syariat Islam itu bukan sesuatu yang salah, memang benar, itulah ajaran-ajaran Rasulullah. Tetapi ketika kita hanya sebatas itu saja, tidak memperbaiki hati kita, maka inilah yang disindir oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan orang-orang yang bertasawuf atau orang-orang sufi waliullah. Itulah yang disindirnya. Jadi keinginan beliau-beliau ini, ya kita itu harus menjalankan syariat, tetapi hati kita pun harus ikut bersamanya. Jangan sampai lahirnya beribadah, hatinya tidak beribadah. Maksudnya seperti itu. Bukan melakukan ibadah-ibadah di dalam syariat Islam itu salah. Betul, bagus, memang seperti itu. Yang dimaksud itu adalah ikutlah hati kita itu, harus ikut. Jadi jika kita tidak mau mengikut sertakan hati kita, maka ini dianggapnya orang-orang yang ria, orang-orang yang suka pamer, atau orang-orang yang munafik. Seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang mukmin itu pasti memulai atau membangun hatinya, kemudian membangun lahirnya, seperti orang yang membangun rumah. Jadi yang diutamakan itu adalah bangunannya, sementara pintunya itu di belakang, dan pintu itu adalah jasad kita atau lahiriah kita. Jadi yang diutamakan bagi seorang mukmin ini adalah di dalamnya atau hatinya.
sementara lahiriahnya atau wajahnya itu belakangan. Jadi artinya seperti membangun rumah di mana pintu itu sebagai yang pertama kita masuk itu kan pintu. Jadi pintu ini diibaratkan sebagai lahiriah. Jadi seperti ada istilah bahwa ada seseorang atau ulama yang mengatakan mengenal Allah dulu baru beribadah. Tetapi kan kita, karena kita beriman itu karena keturunan, jadi kita itu beribadah dulu dan mengenal Allahnya itu belakangan. Sementara kan mestinya mungkin maksud dari ulama itu mengenal Allah dulu atau seperti itulah, baru beribadah seperti itu. Tetapi karena kita ini keturunan tidak masalah, hanya saja ketika kita menjalankan ibadah-ibadah ini seharusnya kita itu harus mengenal Allah. Jadi lahiriah dan batin kita itu bisa seirama. Mungkin hanya itu pembahasan tema jangan riya dalam beramal yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bisa memahami dan bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.